Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Scene cerita memperlihatkan pertarungan antara Gunko melawan Chopper Gaban. Dalam pertarungan tersebut, sang kesatria suci wanita itu menjadi sangat terdesak karena Gaban tahu kelemahan dari regenerasi. Serangan-serangan Gaban pun berhasil membuat Gunko terluka dan kerepotan. Melihat situasi sudah tidak memungkinkan lagi bagi Gunko untuk melanjutkan pertarungan, Gunko pun memutuskan menggunakan suatu teknik serangan berskala besar. Ketika Gabar menakis dan menghindari serangan itu, Gunko mendapatkan celah untuk pergi dari sana. Terlihat Gunko kabur karena keadaannya sudah sangat terdesak. Memang tampak Gunko sangat kelelahan usai melancarkan serangan besar tadi, tapi setidaknya dia bisa pergi menjauh untuk menyelamatkan diri. Terlihat Gaban lebih berat pada putranya dan anak raksasa lainnya, walaupun Gaban sebenarnya dapat mengejar Gunko, sebab pertarungan Gaban melawan Gunko tadi telah memakan cukup banyak waktu. Sementara itu anak-anak masih terus saja berjalan secara otomatis ke ujung dahan pohon Adam. Jadi Gaban khawatir jika mereka dibiarkan lebih lama, Kalan dan anak-anak yang lain itu akan pergi semakin jauh dan tidak bisa ditolong lagi. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu yang sedang kacau pun kembali diperlihatkan. Karena panjangnya pertarungan di Pulau Hachinosu ini, terdapat scene lalu yang ditampilkan. Bajak laut Akami menyerang markas Kurohegia bersamaan dengan momen di mana Garp berhasil melepaskan diri dari sel penjara Hachinosu. Grab dan Sengoku pun memutuskan untuk bekerja sama karena mereka berdua sama-sama memusuhi Kurohige. Tak lama kemudian Sengoku datang bersama pasukan angkatan laut dengan niat awal untuk menolong Garp. Pergerakan ini bukan misi resmi, melainkan hanya keinginan Sengoku dan beberapa teman Garp saja karena mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Garp. Begitu tiba di sana, Sengoku melihat Garp sudah bebas dan sekarang bekerja sama dengan bajak laut Akagami, sehingga Sengoku bersama pasukan yang dia bawa pun ikut melibatkan diri dalam pertarungan menghadapi kelompok bajak laut Kurohige. Awalnya pihak Kurohige sangat terdesak, tapi belum lama ini aliansi-aliansi kuat dari sang Yonko itu terus berdatangan ke Pulau Hachinosu. Salah satunya adalah Golden Lion Shiki. Grab dan Sengoku pun memutuskan untuk bertarung melawan Shiki dan para aliansi Kurohige yang lain di pelabuhan itu. Sedangkan bajak laut inti Kurohige akan tetap fokus menghadapi kelompok inti bajak laut Kurohige di tengah pulau. Di Pulau Hachinosu, Garp dan Sengoku dikepung oleh Shiki dan aliansi Kurohige yang lain. Shiki menggunakan kekuatan dari buah iblis Fuwa-Fuwa no Mi yang dia konsumsi untuk menerbangkan benda-benda besar yang ada di sana, termasuk kapal-kapal yang terparkir di pantai pulau itu. Lalu Shiki pun membuat benda-benda tersebut melesat ke arah musuh. Tidak tinggal diam, Grab segera melancarkan pukulan beruntun untuk menghancurkan benda-benda yang datang itu. Kemudian Grab memakai teknik Galaxy Divide yang diarahkan kepada Shiki dan para aliansi Kurohige yang ada di sana. Nah, bila kita ingat kembali, Galaxy Divide merupakan teknik tinju yang pernah Garp pakai untuk merusak tengkorak di Pulau Hachinosu. Kali ini teknik tersebut digunakan untuk menghadapi aliansi Kurohige. Shiki dan beberapa rekannya yang kuat berhasil menghindari serangan itu. Namun, tersedikit dari aliansi Kurohige yang terkena dampak dari serangan tersebut sehingga mereka tumbang dan ada beberapa kapal yang mengalami kerusakan parah. Setelah itu, giliran Sengoku yang melancarkan sebuah serangan. Dalam mode Dewa Buddha, sang mantan Fleet Admiral tersebut mengeluarkan shockwave dari telapak tangannya. Nah, shockwave dari Sengoku tersebut sukses mengalahkan beberapa orang dari aliansi para musuh, tapi Shiki dengan beberapa aliansi kuat yang lain masih bisa bertahan. Dengan begitu, maka pertempuran di pelabuhan itu akan terus berlanjut dan bahkan berjalan dengan semakin panas lagi. Garp dan Sengoku harus lebih serius dalam melawan musuh-musuh mereka itu. Shiki dalam alur cerita ini mampu menggunakan berbagai variasi teknik dari kekuatan buah iblis Fuwa-Fuwa no Mi miliknya. Bahkan kemampuan hakinya pun terbilang sangat kuat. Di sisi lain, Shiki dan kawan-kawan pun perlu untuk mengerahkan kekuatan yang semakin besar karena lawan yang mereka hadapi ini tidak bisa diremehkan. Shiki bilang, walau sudah puluhan tahun berlalu, tapi Garp dan Sengoku tetaplah orang yang merepotkan. Dulu Shiki pernah dikalahkan oleh Garp dan Sengoku, sehingga kini dia tidak mau mengalami kekalahan lagi. Dia sudah menyiapkan suatu rencana khusus untuk menghadapi Garp dan Sengoku di sana. Sementara itu, Rockstar yang sudah melapor kepada Shanks bahwa para aliansi terkuat Kurohige telah berdatangan di pantai pulau pun diberi tugas oleh Shanks. Si rambut merah itu memerintahkan Rockstar menghubungi juga aliansi terkuatnya untuk datang ke sana. Aliansi terkuat Shanks ini berbeda dengan para aliansi lemah yang pernah kita lihat tempo hari.
Ketika Rockstar menghubungi mereka secara bergantian, akan ada panel-panel yang memperlihatkan orang-orang tersebut. Salah satu dari mereka pun bilang, kebetulan dia sedang berada tak jauh dari Pulau Hachinosu sehingga dia bisa merapat ke kru inti Shanks. Berpindah ke tempat lain diperlihatkan Sabo dan Karasu. Mereka telah mendatangi pelabuhan yang ada di suatu pulau. Di tempat itu ada kapal supply terbaru untuk pemerintah dunia yang sekarang sedang dalam proses pemuatan bahan makanan. Jadi, pasukan revolusi telah membagi tugas. Dragon dan beberapa komandan revolusi lain saat ini sedang bertarung menghadapi Garling dan Shamrock yang berada di lautan tempat lain. Sedangkan Sabo dan Karasu pergi ke pelabuhan untuk menyerang langsung kapal supply yang ada di sana. Di pelabuhan tersebut ada beberapa kesatria suci yang sedang berjaga. Mereka sudah berada di tempat tersebut sejak beberapa hari yang lalu. Mimin Boknime menyampaikan kalau alasan utama di balik pergerakan Garling dan Shamrock sebenarnya adalah bukan untuk mengawal kapal supply. Kapal supply itu telah menjadi tugas dari para kesatria suci lain yang sudah berjaga di sana. Misi asli dari Garling dan Shamrock sebenarnya adalah memang untuk mengincar Dragon. Sebuah pemerintah dunia terdapat kabar bahwa sang pemimpin pasukan revolusi itu telah memulai sebuah pergerakan. Padahal sebenarnya ini memang bagian dari rencana Dragon itu sendiri. Dia sengaja mengekspos pergerakannya untuk memancing keluar Garling dari Marijois. Sementara itu, Sabo yang memiliki tugas menghancurkan kapal supli yang berada di pelabuhan suatu pulau telah terlaksana. Seperti yang Mimin Boknim sampaikan di video lalu, Sabo telah berhasil membakar beberapa kapal sumber supli milik Tenryu Bitot. Para kesatria suci yang berjaga pun kaget karena tak menyangka pasukan revolusi mengirim orang untuk menghancurkan sumber supli itu secara langsung. Kini Sabo bersama dengan Karasu pun bertarung melawan para kesatria suci yang berjaga di sana. Mereka berdua bisa memberi perlawanan yang sangat baik, bahkan kesatria suci itu pun sampai kewalahan. Alasan dari unggulnya Sabo dan Karasu itu adalah karena di kerajaan Kamabaka beberapa hari yang lalu, Dragon telah mengajari mereka kelemahan dari kekuatan regenerasi. Dragon paham bagaimana cara menghadapi teknik itu, sebab Dragon telah melakukan riset dalam waktu yang cukup lama terkait kekuatan para Gorosei dan kesatria suci. Begitu Dragon tahu bahwa mereka bisa bergenerasi, dia pun mengumpulkan informasi tentang bagaimana cara untuk melawannya. Nah, Dragon tentu tidak menyimpan informasi itu seorang diri, melainkan dia membagikannya kepada Sabo dan kawan-kawan. Jadi, tidak heran bila Mimin Boknim melihat para kesatria suci di sana cukup terdesak karena teknik yang Dragon ajarkan kepada Sabo dan Karasu untuk melawan kekuatan regenerasi tersebut berfungsi dengan sangat baik. Ketika para kesatria suci yang berjaga di sana sudah sangat terdesak dalam pertarungan melawan Sabo dan Karasu, salah satu kesatria suci itu pun menghubungi Shamrock untuk melaporkan keadaan di sana. Nah, walau saat ini Shamrock sedang dalam pertempuran, tapi dia masih sempat menjawab panggilan itu karena orang yang sedang bentrok dengan Dragon saat ini adalah Garling seorang diri. Begitu mendengar kapal supply dalam bahaya, Shamrock pun meminta rekan yang menghubunginya itu untuk melakukan teknik pemanggilan agar Shamrock bisa langsung berteleportasi ke tempat mereka. Shamrock juga percaya pada kekuatan Garling bisa menghadapi Dragon seorang diri, sehingga Shamrock pun merasa bisa pergi dari sana. Nah, kesatria suci yang ada di pelabuhan pun memunculkan lingkaran sihir dan Shamrock muncul di tempat tersebut. Teknik ini benar-benar suatu keuntungan besar bagi elit pemerintah dunia karena mereka bisa memanggil kawan untuk membantu setiap kali keadaan menjadi semakin merepotkan. Sabo dan Karasu pun terkejut melihat ada orang baru yang datang. Setelah Sabo memperhatikan, orang itu sangat mirip dengan Shanks. Dia lalu ingat perkataan Dragon beberapa waktu yang lalu. Dragon pernah bilang salah satu dari kesatria suci memiliki wajah yang sangat mirip dengan Yonko Shanks. Dia adalah pemimpin kesatria suci yang baru menggantikan posisi Garling, sehingga orang itu memiliki level kekuatan di atas para kesatria suci yang lain. Jadi berhubung orang yang Dragon maksud itu telah muncul di hadapan Sabo, sekarang ini Sabo pun langsung berhati-hati. Dia juga mengingatkan Karasu bahwa orang itulah yang pernah diceritakan oleh Dragon, sehingga Karasu sebaiknya tidak gegabah. Tiba-tiba Shamrock langsung mencabut pedangnya dan pedang itu berubah menjadi Cerberus. Cerberus yang dilancarkan oleh Shamrock pun langsung mengincar Sabo. Tidak tinggal diam, sang pemilik kekuatan buah iblis merah-merah Nomi itu pun langsung memakai Hiken ke arah Cerberus Shamrock. Pertarungan yang menarik antara Sabo melawan Shamrock pun akhirnya telah dimulai. Sabo melancarkan serangan-serangan api berukuran masif ke arah Shamrock dan Cerberusnya. Namun Cerberus Shamrock langsung melahap semua serangan api tersebut. Sama halnya juga dengan serangan-serangan gagak milik Karasu dilahap juga oleh Cerberus. Monster anjing berkepala 3 milik Shamrock itu selalu siap siaga untuk menahan dan menangkis semua serangan yang mengarah kepada Shamrock. Sabo pun berkata, buah iblis yang ditanamkan di pedang Shamrock itu telah mencapai tahap awakening karena di leher Cerberus itu ada selendang hitam khas buah iblis tipe Zoan yang sudah mencapai tahap awakening. Sabo bilang kalau begitu dia juga akan menggunakan awakening dari kekuatan buah iblis merah-merah Nomi miliknya, seperti
tanda-tanda yang sudah ada sebelumnya, Mimin Box Anime menyampaikan Sabo sudah mencapai awakening berkat latihannya tempo hari bersama dengan Dragon. Sabo terbilang orang yang sangat berbakat karena dia baru saja memakan Mera-Mera Nomi di Dressrosa kemarin, tapi kini dia telah mencapai tahap awakening. Sabo pun berkata dengan serangan api biru ini, Cerberus itu pasti tidak akan bisa melahapnya. Dari perkataan Sabo itu jelas bahwa awakening Mera-Mera Nomi milik Sabo ini adalah api biru. Api biru ini jauh lebih panas dan jauh lebih kuat, sehingga Cerberus pun tidak akan mampu melahapnya. Kembali ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan Gunko yang sedang berada di suatu tempat yang sepi. Dia kelelahan dan juga terluka cukup parah. Luka-luka itu tidak dapat dipulihkan secara instan melalui teknik regenerasi karena luka tersebut didapat dari serangan Gaban yang tahu kelemahan dari regenerasi. Dengan sisa tenaga yang ada, Gunko pun segera untuk memunculkan lingkaran sihir agar bisa memanggil kesatria suci lain dari Mary Joyce. Namun, hal yang tidak terduga terjadi di tempat itu. Tiba-tiba dia merasakan kedatangan dari dua orang kuat. Mimin Boknim sampaikan kalau Luffy dan Loki yang sudah muncul di tempat itu. Sebab dari beberapa chapter yang lalu, Sang Yonko dan Sang Pangeran Elbaf itu memang telah naik dari dunia bawah ke dunia matahari. Sehingga wajar jika sekarang mereka sudah tiba di dekat sekolah Walrus. Gunko pun benar-benar berada dalam bahaya besar sekarang ini. Dia sedang terluka parah dari pertarungannya melawan Skopper Gaban. Dan kini ketika dia sedang memulihkan diri dan mencoba memanggil kesatria suci lain dari Mary Joyce, Luffy dan Loki malah datang ke tempat itu. Terdapat kecil kemungkinan Gunko masih dapat memanggil membuka portal Abyss, namun terdapat tanda kalau Gunko akan kembali melalui portal ataupun memanggil salah satu rekan kesatria suci lainnya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.